hormati Ketua dan Pengurus BKMT Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Selatan serta pengurus yang kami hormati, para orang tua, ustaz-ustazah yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dan bersilaturahim, dan mohon izin menyampaikan ucapan terima kasih dari pimpinan kami kepada Ibu Ketua dan seluruh pengurus yang sudah mengundang kami untuk hadir memberikan sharing terkait mengenai, kalau boleh kami koreksi, tentang ciri-ciri keaslian uang, Ibu. Karena kalau uang palsu banyak sekali ciri-cirinya, karena setiap pemalsu punya ciri tersendiri. Jadi cukup kita kenali uang yang asli saja. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan BKMT ini selain menjadi rujukan urusan syariah, urusan agama, juga bisa menjadi rujukan untuk urusan muamalah. Iya, Masya Allah. Iya, Bapak Ibu, terkait informasi yang berkembang terakhir ini, kita sama-sama prihatin karena di kota kita tercinta ini terjadi pengungkapan sindikat uang palsu, dan yang paling sedih karena itu terjadi di universitas yang berlabel Islam. Iya, tapi ya apapun itu kita harus sama-sama hadapi kita, karena ini oknum, bukan lembaga. Cuma kebetulan terjadi di kampus. Iya, ini mencoreng dunia pendidikan, dunia Islam, tapi kita sama-sama hadapi. Sama dengan isu yang berkembang kemudian, karena ya kami perlu luruskan Bapak Ibu, jadi ini informasi valid A1, bukan yang beredar di media sosial. Yang pertama adalah begini, beredar berita bahwa uang palsu yang dicetak itu 1.000 triliun. Itu tidak benar. Yeah. Yang benar adalah begini, yang nilainya 1.000 triliun itu adalah ada surat berharga di situ, ada yang palsu, surat berharga palsu, obligasi. Itu tertera nilainya 750 triliun dan 450 triliun, jadi ada 1.000 triliun lebih, tapi itu palsu. Itu 2 lembar yang 1.000 triliun itu, tapi itu coba-coba. Itu nomor 1. Jadi yang kedua, uang palsu yang ditangkap itu lembarnya tidak sampai 6.000 lembar. Jadi kalau seandainya ini terdiri dari uang 100 dan 50, saya lupa rinciannya, saya tidak mau informasikan kalau tidak valid. Yang jelas totalnya tidak yang sudah dipotong itu 4.900 sekian. Terus yang belum dipotong, yang masih bersambung itu belum digunting, itu 900-an. Jadi tidak sampai 6.000 lembar. Kalaupun itu uang 100.000 semua, tidak sampai 600 juta. Tapi karena dua pecahan, ya paling 400-an juta kalau dirupiahkan, ya kalau dinilai angkanya. Tapi kalau kami dari BI tidak pernah menyebut nilai rupiahnya, Bu. Polisi yang menilai, yang menyebut nilai. Kita biasanya sebut lembarnya saja karena mencegah kerisauan di masyarakat. Iya. Terus yang ketiga, Bapak Ibu, informasinya sudah 14 tahun lebih beroperasi. Padahal tidak. 2014 itu baru perencanaan. Mereka ini baru mulai operasional di September 2024. Jadi baru kurang lebih 3 bulan. Jadi tidak banyak itu yang bisa dicetak. Itu pun masih coba-coba. Informasi berikutnya yang keempat, Bapak Ibu, mesin yang besar itu belum mencetak uang, masih dicoba-coba, masih belajar karena masih baru. Iya. Ini juga baru kami ketahui, Bapak Ibu, setelah ada tim lab Bank Indonesia, lab uang itu datang. Jadi tinta yang digunakan kemarin itu tinta printer inkjet. Iya, jadi mohon disampaikan ke warga, majelis taklim dan masyarakat di daerah masing-masing
bahwa ini informasi yang benar, ini valid dari Bank Indonesia. Oke. Kita lanjut ke cara mengenali keaslian uang, Bapak Ibu, Ibu-ibu semua. Uang ini tidak sulit dikenali, keasliannya. Cukup dengan 3D, tidak perlu alat tambahan. 3D saja. Saya akan kasih tahu caranya. Nanti kita langsung praktek. Insya Allah kita pulang, kita bawa oleh-oleh, bisa membedakan uang asli dengan yang tidak asli. 3D, dilihat, diraba, diterawang. Tidak perlu ada tambahan di bille. Dibelah. Itu cara yang keliru. Karena Bapak Ibu itu merusak uang. Ada 4 hal yang menjadi alasan kenapa uang tidak boleh dirusak. Yang pertama, uang itu Bapak Ibu adalah simbol negara. Uang kita ini selain alat tukar, itu adalah simbol negara. Jadi sama kedudukannya dengan bendera, sama kedudukannya dengan lagu Indonesia Raya, sama kedudukannya dengan presiden. Presiden itu juga selain kepala negara juga simbol negara. Tidak boleh diganggu. Kalau diganggu presiden sama dengan mengganggu seluruh rakyat Indonesia. Bendera merah putih ada yang bakar sama dengan menghina Indonesia, sama uang. Berarti kalau kita bakar, kita rusak uang kita belah-belah, itu menghina diri kita sendiri. Apalagi kalau uang palsu tidak apa-apa, tapi kalau tidak jelas ini uangnya asli atau palsu, itu. Yang kedua Bapak Ibu, uang ini adalah ini adalah hasil keringat kita. Tidak boleh dirusak Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, uang ini Bapak Ibu kalau dirusak ini kan punya masa edar. Jadi dicetak itu ada biayanya Bapak Ibu. Negara mengeluarkan biaya untuk mencetak uang ini. Jadi yang keempat berikutnya adalah uang ini Bapak Ibu fisiknya milik negara. Makanya tidak boleh dicoret, tidak boleh dirusak, tidak boleh di staples, tidak boleh karena milik negara, nilainya yang milik kita. Ada ya mungkin bukan di sini, ada tetangga saya Ibu, dia suruh anaknya beli belanja di Indomaret, pergi beli ini. Apa dibeli Bu? Bilangnya dilihat kos saja di uang. Sudah ditulis di situ, terigu 1 kilo, gula 1 kilo. Nggak boleh begitu. Ini jangan terjadi ya, ibu-ibu majelis taklim. Tidak boleh dirusak ini uang. Karena begitu ada coretan Bapak Ibu, begitu masuk di mesinnya bank dan Bank Indonesia, itu sudah dikategorikan tidak layak edar. Akhirnya apa? Harus diganti dengan yang baru, cetak lagi. Itu biayanya tidak sedikit. Kalau seandainya kita disuruh mencetak uang, biayanya ini kalau 100.000 uangnya lebih dari 100.000 kalau kita cetak sendiri. Makanya itu pemalsu Ibu tidak pernah bisa mencetak sempurna. Karena kalau dia mencetak sama dengan uang asli, itu nilainya itu paling tidak 150 satu lembar uang 100.000. Makanya dia tiru sedikit. Uang Bapak Ibu tidak usah khawatir, uang yang hasil pemalsuan di UIN itu buruk sekali, sangat rendah kualitasnya. Jadi tidak perlu dikhawatir, tidak perlu sampai dibelah-belah, cukup 3D saja bisa dikenali. Buktinya adalah pengungkapan kasus uang palsu di Goa itu berdasarkan laporan masyarakat, bukan polisi yang temukan pertama kali. Laporan masyarakat kemudian dikembangkan oleh Polres Goa. Artinya apa? Orang awam bisa bedakan ini uangnya. Cuma karena isu berkembang, orang jadi khawatir Bapak Ibu. Bahkan pegawai bank stres, tidak bisa. Dia juga lupa apa yang sudah dia pelajari. Jadi dia, saya juga tidak tahu Pak. Ini uang asli bisa dibelah. Kita memang tidak pernah memberitahukan Bapak Ibu. Uang asli itu sebetulnya bisa dibelah memang. Makanya bisa ditanam benang pengaman di tengahnya. Ada benang pengaman ini Bu, itu ditanam di tengah. Kalau tidak bisa dibelah, tidak bisa masuk itu. Cuma tidak semua yang bisa dibelah itu bisa uang asli. Karena rata-rata kertas, ada namanya Bapak Ibu kertas secure. Biasa dipakai mencetak paspor, ijazah, sertifikat-sertifikat. Itu namanya, itu rata-rata bisa dibelah. Makanya kita, tapi itu kan bukan kertas uang, makanya kita
tidak pernah mensosialisasikan itu bahwa uang asli bisa dibelah. Karena bahaya, bisa penasaran orang belah ya rusak semua uang. Iya. Itu jangankan terbelah Bapak Ibu, terjepit saja, terlipat saja. Kalau Bapak Ibu pergi store di ATM itu ditolak. Ya kan? Nah, dan Bapak Ibu tidak usah khawatir uang yang masuk dan keluar di ATM itu semua uang asli. Karena mesin ATM itu punya alat pendeteksi keaslian uang. Iya, jadi kalau sudah dari ATM jangan pakai ragu-ragu. Tapi Bapak Ibu, namanya mesin ya, tetap hitung, tetap dilihat-lihat juga. Jangan sampai ada gangguan dengan mesinnya. Nah, karena mesin manusia saja bisa ada gangguan, apalagi mesin. Tetap kita hitung. Kalau ada yang ragu-ragu, kasih lihat di CCTV. Kemudian mengadu ke banknya besoknya. Kalau seandainya bisa kurang Bu, ada orang yang menarik 10 lembar 1 juta, tiba-tiba yang keluar 9 lembar. Nah, kasih lihat Ki di CCTV. Nah, terus besok datang Ki di banknya, mengadu bawa Ki struknya. Ada buktinya, CCTV itu pasti dilayani sama bank. Iya, begitu caranya mengadu. Ada yang diduga palsu, kasih kelihatan nomor serinya di CCTV. Besoknya datang Ki mengadu jam sekian, ini buktinya, ada slipnya, ini uangnya. Saya sudah kasih kena di CCTV. Jadi petugas banknya bisa melakukan klarifikasi. Oke, kita masuk ke 3D Bapak Ibu. Dilihat uang asli Bapak Ibu warnanya jelas dan terang. Iya. Ini ada saya bawa contoh uang palsu. Nanti kita lihat sendiri. Saya jelaskan teorinya dulu. Warnanya jelas dan terang. Kemudian Bapak Ibu di uang ini saya jelaskan yang 2016 Ibu ya, tapi sebetulnya yang 2022 sama saja, cuma beda bentuk saja. Di uang itu Bapak Ibu ada di sini. Ini kita langsung ke cara cepatnya untuk mengenali, karena waktu terbatas dan supaya cepat dikenali. Tidak usah banyak karena banyak sekali sebetulnya Ibu, tapi yang gampang saja dikenali. Ini ada di sini OVI, Optical Variable Ink. Ini kalau digerak-gerakkan dia berubah warna. Uang palsu itu cuma 1 warna. Belum ada uang palsu yang bisa meniru ini. Kalau dia kan ini berubah warna jadi dari kuning emas ke hijau tembaga. Kalau uang 2022 Bapak Ibu dia beling-beling. Dia ada silakan dilihat, itu juga berubah warna. Ini sampai hari ini belum ada yang bisa memalsukan. Dia kalau uang palsu itu paling 1 warna saja, antara emas atau hijau tembaga. Iya, itu dilihat. Ini warnanya jelas dan terang. Kalau uang asli Bapak Ibu itu dicetak menggunakan plat. Ada teknik cetak khusus yang biar garis-garis kecil sekali, ada tulisan. Jadi sebetulnya di uang ini Bapak Ibu banyak tulisan kecil-kecil. Tapi kita tidak usah pikirkan itu, karena kalau kita jangankan ibu-ibu yang ini, saya juga sudah mulai agak kabur-kabur juga penglihatan. Nah, jadi kita cukup lihat ini saja yang gampang sekali ini. Yeah. Ini kalau di istilah video sekarang itu HD, high definition, itu detail sekali. Kalau uang palsu Bapak Ibu ini, jadi warna uang ini Bapak Ibu itu dibuat susah untuk ditiru. Uang palsu itu kalau tidak dia terlalu tua warna birunya atau warna merahnya, itu dia akan lebih mudah. Nah ini, itu kalau kita dari jauh saja kita sudah lihat. Apalagi kalau dia diselip di dalam uang, itu akan kelihatan sendiri. Iya. Iya. Yang palsu yang di atas. Nanti saya kasih lihat. Nanti saya datangi teorinya dulu. Kemudian Bapak Ibu yang kedua dilihat diraba. Diraba Bapak Ibu, ini semua yang bercetak tebal. Di uang gambar utama nilai nominal itu kasar kalau diraba, karena menggunakan plat tadi ditekan dengan tekanan tertentu sehingga menimbulkan efek kasar kalau diraba. Uang palsu rata-rata kalau tidak menggunakan sablon, pakai inkjet printer Epson yang dimodifikasi sehingga dia bisa mencetak uang, sehingga dia halus Bapak Ibu. Caranya mengenali adalah begini. Ini kan kayak tangga ini. Kita tarik saja begini. Nanti saya kasih coba Ki, pasti bisa dikenali. Ditarik saja begini. Jadi biar dia dirasa Ibu. Iya, sama kalau kita sentuh suami tak dipegang saja kita sudah tahu. Wah ini bapaknya ini, walaupun mati lampu. Iya.
Ini tidak perlu, iya. Jadi saya pernah heran Bapak Ibu. Saya punya senior waktu saya baru masuk di BI, kerja dia hitung uang begini, keluar palsu. Saya bilang, hebatnya ini Bapak ini. Jauh sekali, karena itu saking sudah hafalnya dengan kertas Ibu. Kertas uang memang agak kaku-kaku. Karena kertas uang ini Bapak Ibu, tidak kayak HPS yang dibuat dari kayu atau bambu. Ini dibuat dari serat kapas, jadi sama dengan bahan baju. Makanya uang itu kalau jatuh di air tidak langsung hancur. Iya, tapi jangan juga basahi karena bahaya. Tetap akan rusak lama-lama ya. Jadi ditarik begini. Iya. Jadi makanya senior saya itu kalau menghitung saya lama-lama baru tahu, oh begini jurusnya ini Bapak ini. Saya kira Sandro. Padahal bisa dipelajari sebetulnya ya. Dia hitung jarinya itu di tempat yang kasar ini. Yang ada ini. Kalau uang palsu halus, nanti saya kasih coba Ki, saya jalan. Iya, itu diraba, itu saja, tidak susah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu di Terawang, di sisi kiri, ini ada di sini, itu ada namanya tanda air. Tanda air ini Bapak Ibu dibuat dengan cara menebal dan menipiskan barang uang. Uang palsu ada juga yang coba-coba tiru, tapi dia pakai sablon. Kalau caranya bedakan adalah kalau uang asli, kalau pernah lihat lukisan pensil, itu dia bentuknya seperti itu, halus, pinggirannya halus. Kalau yang palsu nanti saya kasih lihat Ki, dia kayak dicetak, kayak fotokopi, yang samar-samar, kasar dia. Itu bedanya. Jadi mudah sekali, tidak perlu dibelah-belah. Iya, rusak di mata. Dan sebetulnya Bapak Ibu, kalau merusak uang itu ada undang-undangnya. Tetap pakai rupiah, kita harus cinta, bangga dan paham dengan rupiah. Iya, seperti itu. Dan itu 3 Ibu ya, Bapak Ibu. Nanti siapa mau dulu dari depan Ibu ya, saya kasih coba Ki Abe Ibu dulu. Iya. Abe kita lihat ini bedanya. Iya, berubah warna. Iya. Ini di bawah cuma 1 warna saja. Iya. Sama dengan uang 100.000. Ini yang di bawah yang palsu. Jadi, tidak berubah warna. Iya. Tapi kita raba. Kita cara merabanya begini. Bisa pakai 2 jari. Iya. Tangannya 1. Terasa Ibu ya? Yang terakhir ini palsu di bawah, yang asli. Ibu ya, kelihatan ya? Ini kayak fotokopi. Iya. Ini yang asli. Kalau yang 2022 lebih jelas lagi karena sudah dikasih putih kembali. Ya. Saya lanjut ke belakang. Kalau sekilas memang mirip Bapak Ibu, sekilas. Tapi ini kalau dari jauh ini kayak bukan kayak basah, kayak uang asli yang dibasahi. Ini kan agak merah-merah. Nah, ini OVI-nya langsung kita ke OVI saja, Bu ya. Di atas, ya, Bu ya. Ya, ini sama juga ya. Beda warnanya sih. Ini agak-agak tua dan agak-agak kabur. OVI-nya kita lihat. Ya. Terus perabaan, coba raba Ki. Tarik ke bawah. Rasa Ibu ya? Ya kan? Itu saja kita lihat. Itu saja jurusnya. Ya, Ibu ya. Tanpa pakai mata pun bisa dibedakan, insya Allah. Ya, yang di atas, yang kasar. Iya. Jadi tidak semua yang halus-halus itu asli Bu. Banyak sekarang yang halus-halus itu palsu. Ya, Ibu ya, ambil. Mau dicoba ditarik. Ini palsu. Asli. Coba tarik ke bawah. Bukan dilaba. Ini yang ada lama tuh, ya beda tuh ya. Tabe. Ya, ini kalau dilihat warna.
Yang di bawah tidak. Rapat ki, rapat. Mana yang kasar? Ah, kasar. Belanja yang penting. Bisa, jadi tidak usah dibelah karena tidak perlu dibelah. Iya, tidak perlu dibelah untuk mengetahui keasliannya. Iya. Iya, ibu di depan tabe. Ini. Yang di atas ini berubah warna. Toh? Iya, toh? Iya, dibawa sama juga ini yang 50.000. Asli. Iya. Ya. Yang berubah warnanya, yang mana berubah warnanya? Bawah itu. Ini enggak. Nah, coba rabak ki. Cara merabanya begini. Ini yang angkanya kita tarik karena ada kayak tangga tuh kayak ini. Coba rabak. Satu, yang satu lagi. Ah, tuh, ya, tarik ini kita rabak. Tarik ke bawah. Semua uang palsu begini, Bu. Karena mereka tidak pakai. Iya, yang halus yang palsu. Kentara sekali. Palsunya. Ada kan? Kentara. Iya. Jadi biar orang tunanetra itu ini bisa membedakan. Iya. Nah, terakhir saya kasih lihat ki anunya. Ini. Apa saja sudah tahu. Terawang. Ini yang asli kayak pensil, yang palsu. Ah, palsu itu. Yang di atas yang kayak pensil. Ya, kayak. Ini yang asli. Oh, kayak pensil. Yang palsu. Ah, kayak fotokopi toh? Kayak fotokopi. Nah, ini lagi. Nah, ini yang asli, ini yang palsu. Oke, kalau benang ada juga yang sudah mulai menanam. Nah, tapi lihat makin ya, benang tidak coba begini Bu, kita lihat tuh. Saya kasih lihat itu benang asli dengan yang asli ini di atas lihat benangnya. Nah, lihat yang palsu di bawah link. Tidak ada tulisan BI 100.000 ini ada di warna kuningnya toh. Nah, terus yang kedua ini. Ini yang asli, ada tulisan BI 50.000. Ini ada tahu bagaimana halusnya? Betul. Ya, tahu? Ya, ini cetakannya juga lihat cetakannya. Kalau yang halus ini kayak uang asli juga saya. Ini detailnya bagus sekali. Sama juga. Kelihatan Bu kalau tahu? Oke. Bisa tahu? Ya, ini makanya ini gunanya kita diundang. Insyaallah berikutnya kalau ada lagi undang lagi kami, kita berikan lagi yang panjangnya. Yang yang asli tidak pakai skincare. Betul, makanya masih kasar. Tapi ini kita tarik. Nah, ini yang asli. Kertasnya ya. Iya. Betul. Jadi ketiga-tiganya kita gabungkan Bu. Kalau kita ada sulit di sini, kita lihat lagi ini. Lihat toh, lihat ini. Ya. Ini yang asli, ini juga yang asli. Ya. Iya, kayak berubah warna ya. Iya, tapi di kalau yang kita lihat dulu OPI-nya Bu. Begitu terus itu sama ini. Ini di bawah tidak berubah. Dia bling itu ya, ada berubah warna. Ya kan? Kemudian yang kedua rabat. Cara merabat begini. Dia kasar-kasar tetap ada, tapi dia bedanya. Kalau ini skincare asli, ini pakai asli yang di bawah.
Ya, ya. Nah, ini 100.000 Tadi coba. ini halus juga, Kita tarik. halus sekali. Iya kan? Ini udah baru dibelah. Bisa nggak diambil ini Pak? Iya, terus terakhir ini Bu. Setengah mati. Ini. Kasih lihat. Ini yang asli yang di atas. Kayak lukisan. Iya terlalu. Beda kopi itu. Nah, beda kan? Padahal ini Nah, kira saya jelas. ya. Justru tidak terlalu jelas halus dia. Ini yang begini fotokopi ya. Oh ya, yang ini berapa ini yang tadi nih hitam dari belakang. Kalau ini kayak kabel. Kayak bayangan. Nah, terus sebetulnya ini ada juga ini. BI. Mana BI? Ada. Oh iya. Ini kalau ada kayak nanti ya. Ibu sudah bisa ya? Oke, baik. Ya. Kalau sudah tahu semua, sudah ternyata mudah, maka saya akhiri. Kemudian Bapak Ibu, ada satu lagi pesan dari Bank Indonesia. Selain uang rupiah, Bapak Ibu, sekarang ada alat pembayaran pakai kris, gampang sekali. Itu memudahkan, tidak ada risiko uang palsu. Cukup pastikan penerimanya tepat, benar. Misalnya kita menyumbang di masjid, masjidnya benar, karena ada juga yang mulai tipu-tipu sekarang, dia tempel di masjid padahal ada punya sendiri. Jadi lihat kemana tujuannya, sudah benar atau tidak. Kemudian Bapak Ibu, ada juga masalah kita bersama, masalah umat yang hari ini juga tidak kalah viralnya dan berbahaya. Apa itu Bapak Ibu? Judol dan pinjol. Ingatkan anak-anak tak, ingatkan keluarga tak di rumah, jangan sampai terjerat sama judi online. Itu sekarang mereka itu Bapak Ibu pintar sekali. Dia goda karena pakai kayak seolah-olah kita main game. Padahal sebetulnya itu judi. Kita pasang slot. Lama-lama Bapak Ibu kalau sudah terjerat penasaran nambah terus akhirnya tidak ada uang. Karena ada kejadian bapak ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh karena tidak kasih uang, tidak beli HP, karena mau main pinjol tidak dikasih uang pasang, akhirnya pinjam online tidak bisa dibayar, diteror, akhirnya dia bunuh diri. Ya itu sama-sama mudah-mudahan umat keluarga kita semua diberikan keselamatan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Itu saja dari saya. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, walaupun singkat. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa lebih banyak bisa sharing lagi, insyaallah. Pokoknya kami tunggu lagi undangan selanjutnya Ustaz dan Ibu Ketua. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.